Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang mitos atau fakta yang terjadi saat update iOS guys ya. Jadi di sini teman-teman itu udah ada iOS 16.4.1 teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Jadi gue rencananya untuk malam ini gue pengen update iOS 16.4.1, tapi karena tadi gue lagi di jalan macet banget guys ya, karena gue tadi liburan ke Nusa Penida guys. Jadi ini baru free, jadi gue belum sempat update. Tapi di sini sambil gue pengen update untuk iOS 16.4.1 ini, gue akan ngebahas tentang mitos atau fakta yang terjadi saat update iOS teman-teman ya. Oke guys, hal yang pertama adalah update iOS bikin baterai health berkurang. Nah, jadi ini gue akan jelaskan dari perspektif gue dan pengalaman real yang gue alami guys ya. Jadi kalau untuk iPhone gue tuh pernah gue alami juga abis update iOS baterai health-nya menurun, dan lebih seringnya baterai health gue tuh nggak turun sama sekali kalau gue update iOS teman-teman. Jadi kalau lo tanya ke gue komparasinya lebih banyak turun atau tetap, gue bisa bilang lebih banyak tetapnya baterai health gue guys dibandingkan turun. Jadi waktu itu kejadian baterai health gue tuh di angka 91% tahun lalu kalau nggak salah. Gue update iOS berapa gue lupa, berkurang 2%, jadi di angka 89% teman-teman ya. Jadi dari 91 turun ke 89, dan sampai sekarang baterai health gua tuh di angka 88% untuk iPhone 11 gua ini teman-teman ya. Jadi yang sering gua alami adalah baterai health gua tuh jarang turun. Nah, buat yang sering turun kalau update iOS, mungkin itu dari perspektif gua baterai kalian disuntik, kemudian pas update iOS kebaca real ya kapasitasnya, mungkin itu yang terjadi guys ya. Atau mungkin aja pas lo update iOS pas-pas juga baterainya pengen menurun. Jadi hal ini sebenarnya nggak bisa diprediksi. Cuma berdasarkan dari pengalaman gua secara pribadi, gua tuh ngerasa jarang banget sih baterai health gua tuh menurun. Even ini handphone gua second guys ya. Bukan asli dari resmi atau iBox atau Digimap, enggak, ini second, dan gue ngerasa baterai health-nya tuh cenderung lebih banyak tetap daripada menurun pas update iOS. Oke guys, yang kedua adalah update iOS bikin sinyal hilang guys. Nah, jadi di sini gue harus jawab berdasarkan pengalaman pribadi serta analisa gue teman-teman ya. Kalau dari pengalaman pribadi, gue nggak pernah ngalamin yang namanya sinyal gue keblokir abis update iOS. Mau iPhone 11 ini, iPhone 6 yang lagi nge-record, iPhone 7, iPhone 11 Pro, iPhone 10, 10R, 10s Max yang sebelum-sebelumnya gue pakai, dan segala macam iPhone yang pernah gue pakai, gue nggak pernah keblokir pas update iOS. Jadi selesai update iOS, gue nggak pernah ngalamin iPhone gue hilang sinyalnya. Jadi kalau menurut gue secara pribadi guys, alasannya kenapa iPhone kalian bisa keblokir mungkin satu teman-temannya. Jadi pas habis update iOS kalian kebaca secara nggak sengaja mungkin ya dari sistem iOS-nya atau server, kalau email kalian itu nggak kedaftar atau gimana, jadinya langsung nggak ada sinyal. Kedua, menurut gua kalian ya bad luck aja guys ya. Itu menurut gua secara pribadi guys, karena ya resmi, garansi resmi juga itu ada kejadian teman-temannya di salah satu brand sinyalnya juga hilang, keblokir. Jadi semuanya itu juga tergantung guys ya. Jadi mungkin tergantung dari server Apple-nya yang bisa ngebaca tiba-tiba, atau dari luck kalian atau hoki kalian yang lagi nggak beruntung aja alias lagi apes teman-temannya. Karena kalau dari pengalaman pribadi gua, dengan pengalaman yang gue alami, gue bisa bilang update iOS nggak bikin sinyal gue hilang. Karena apa? Dari pengalaman gue nggak pernah hilang. iPhone gue inter semua bro. Jadi ya gue kasih kalian dua solusi, bukan dua solusi sih, tapi dua pendapat ya. Dari pendapat pribadi gue bilang ya update iOS nggak bikin hilang sinyal, karena kenyataannya gue nggak ngalamin. Tapi buat yang ngalamin mungkin kalian kena apes, atau juga tiba-tiba server Apple ngebaca kalau kalian emailnya nggak kedaftar guys ya. Oke, yang ketiga adalah update iOS bikin rusak komponen yang ada di iPhone guys. Jadi kalau menurut gue secara pribadi teman-temannya, gue belum pernah ketemu iPhone gue itu komponennya rusak gara-gara habis update iOS. Jadi ini gue share dulu pengalaman pribadi gue dan faktanya teman-teman dari semua iPhone gue, walaupun iPhone gue X inter second juga guys ya. Gue belum pernah rusak komponennya seperti contoh, layarnya nge-flicker, layarnya green screen, green tint, terus suara nggak muncul, kemudian kamera nggak bisa dipakai, rusak, Face ID nggak fungsi, True Tone nggak fungsi,
Nah, hal-hal semacam itu nggak pernah gue alami di iPhone gue setelah gue update iOS, teman-teman. Dari iPhone 11, 11 Pro, 7, 6, 10, 10R, 10s Max yang udah pernah gue pakai, semuanya gue nggak pernah ngalamin kerusakan komponen setelah update iOS. Jadi faktanya gue bisa bilang update iOS itu nggak bikin rusak komponen. Nah, ini faktanya berdasarkan pengalaman gue guys ya, bukan pengalaman kalian. Jadi bisa kalian sanggah jika kalian mengalami yang namanya kerusakan komponen setelah habis update iOS. Nah, dari analisa gue teman-teman, dari pemikiran gue mungkin buat kalian yang tiba-tiba iPhone-nya kena komponennya setelah update iOS, mungkin itu satu bad luck teman-temannya. Mungkin kalian memang lagi apes seperti yang gue bilang lagi. Terus yang kedua mungkin kalian update-nya terlalu jauh guys. Jadi misalkan dari iOS iOS 16 kalian langsung update ke iOS 16.4.1. Jadi itu filenya gede, kemudian ada beberapa data yang korup guys ya. Jadi menyebabkan crash di sistem iPhone kalian, sehingga menyebabkan fitur atau komponen-komponen yang ada di dalamnya kena imbasnya seperti rusak guys. Jadi itu adalah analisa gua. Jadi ya gue juga pengen cari tahu dong, kenapa sih kalian bisa kena padahal gue nggak pernah kena gitu. Ini gue bukan pengen bilang gue hoki atau gimana, enggak, tapi ini gue pengen sharing aja guys ya, kenapa sih teman-teman kalian kena gitu padahal gue nggak kena. Jadi gue coba menganalisa dan memberikan kalian sedikit gambaran lah teman-teman. Jadi kenapa iPhone kalian bisa bermasalah dengan komponennya setelah kalian update iOS guys ya. Oke, poin yang terakhir adalah update iOS bikin performa menurun. Itu beneran atau enggak bang? Nah, jadi sekali lagi gue mesti jawab dari kejadian nyata yang gue alami teman-teman. Jadi dari pengalaman gue pakai iPhone guys. Jadi iPhone itu kan sering dapat update iOS tuh. Setiap update iOS itu yang gue rasakan, kadang-kadang iPhone gue tuh baik banget performanya, kadang-kadang iPhone gue tuh jelek banget performanya. Jadi gue nggak bisa mastiin teman-teman iOS berapa nih yang paling bagus teman-teman, karena setiap update iOS selalu ada yang sama aja performanya, ada yang naik performanya, ada yang turun performanya. Nah, nilai dari performanya yang naik atau turun itu seperti baterainya itu tahan seberapa lama, terus performanya gimana, sering nge-freeze nggak, sering tiba-tiba mati nggak, sering nge-hang nggak teman-teman. Itu adalah patokan gua dalam menilai sebuah performa sistem operasi dari Apple ini teman-teman. Jadi misalkan iOS 16.4 nih teman-teman, iOS 16.4 yang sedang gua pakai ini adalah iOS terbaik yang ada di iOS 16 menurut gua secara pribadi, karena semuanya serba perfect terlepas dari beberapa bugs yang terjadi. Perfect dalam artian baterainya sangat-sangat kuat, performanya stabil, nggak ada masalah, nggak ada nge-freeze, nggak ada nge-lag, nggak ada nge-hang, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak pernah mati sendiri, semuanya aman. Tapi kalau bugsnya bang, bugsnya pasti ada, bugsnya juga ada. Tapi gua selama baterai iPhone gua kuat, gua udah nyaman banget teman-teman. Nggak ada nge-hang, nggak ada nge-freeze, baterai kuat itu udah cukup buat gua secara pribadi guys. Kalau kalian mau gimana itu tergantung dari kalian teman-teman ya. Jadi kalau untuk poin yang keempat ini, update iOS bikin performa jelek, gua bisa bilang enggak. Karena ya gua ngerasa ya update iOS itu ditujukan untuk membuat perubahan yang lebih baik. Menutupi celah yang satu tentunya kadang-kadang akan menimbulkan celah yang baru. Tapi kan selama tujuannya baik, gue bisa bilang update iOS itu nggak bikin performa kita jelek kok guys. Tapi justru sebaliknya, dia bakal berusaha untuk menambal kelemahan-kelemahan dengan memberikan update-update terbaru guys ya. Nah, itu sih kalau untuk poin yang terakhir. Jadi kita sampai di kesimpulannya teman-teman. Jadi kesimpulannya menurut gua ada beberapa hal yang memang harus dibuktikan secara fakta, nggak bisa cuma angan-angan atau pengalaman orang lain. Jadi selama hal itu tidak terjadi di device kalian, kalian tetap bisa mempertahankan pendapat kalian, gitu loh guys, maksud gua guys. Jadi jangan termakan opini orang lain, tapi pakailah opini dan fakta yang terjadi di device kalian guys. Kalau device kalian memang mengalami kejelekan waktu update iOS, kalian boleh kok ngotot update iOS bikin jelek performa iPhone kalian, karena itu terjadi di device kalian. Terlepas device kalian itu problem yang terjadi karena device kita itu udah pernah ganti partnya atau spare partnya udah nggak ori, kita kan nggak tahu. Tapi kalian tetap boleh mempertahankan pendapat kalian. Nah, buat yang nanya ke gue, bang, jadi kita harus rutin nggak update iOS? Gue bisa jawab
Kalau sebagai orang netral, ya gue rasa nggak perlu rutin update iOS teman-teman. Jadi mungkin beda 2 iOS saja baru kalian download guys ya. Jadi misalkan iOS 16 keluar, kemudian iOS 16.1 keluar, iOS 16.2 keluar, kalian bolehlah update ke iOS 16.2, iOS 16.1 nya kalian lewatin aja. Jadi dari iOS 16 langsung ke iOS 16.2. Intinya untuk perbedaan iOS itu jangan terlalu jauh teman-teman ya. Kalau untuk terlalu jauh iOS-nya seperti iOS 16, langsung kalian bablas update ke iOS 16.4.1, takutnya hal-hal yang kita sebutkan di awal sebelumnya itu terjadi di device kalian teman-teman ya. Jadi kita kan nggak tahu nih teman-teman, kalau kita update iOS apa yang bakal terjadi di iPhone kita kan nggak tahu, tapi kita bisa mencegahnya teman-teman ya. Cara mencegahnya adalah update iOS jangan terlalu jauh guys ya. Kalau untuk versinya teman-teman, jangan terlalu jauh, jangan sampai ngeloncat jauh, jangan sampai bergiga-giga lah teman-teman. Yang kedua, pakai sinyal yang aman, yang stabil, yang kuat. Bisa pakai wifi yang sinyalnya stabil dan kuat guys ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa gue kasih ke kalian. Jadi ada satu pesan gue buat kalian teman-temannya. Jadi berikan penilaian iOS itu berdasarkan fakta yang terjadi di device kalian teman-temannya. Jadi kita nggak perlu takut untuk update iOS karena memang tujuannya untuk kebaikan. Tapi kita juga nggak boleh menutup kemungkinan tentang keburukan dari update iOS guys ya. Jadi hal yang baik kita terima, hal yang buruk kita tampung teman-teman. Jadi kita tampung, kita lihat dulu apakah benar-benar, apakah ini hanya gimmick atau apa kita nggak tahu kan. Tapi apapun fakta yang terjadi di device kalian harus pertahankan hal itu sebagai nomor satu dulu teman-teman. Jadi walaupun teman lo bilang update iOS bikin bagus, tapi nyatanya di handphone lu jelek, ya tuh lu tetap harus bilang jelek guys. Nah, jadi sekian video gua teman-temannya sambil kita download iOS 16.4.1. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran untuk yang takut update iOS atau enggak guys ya. Jadi kalau kalian nggak penting, nggak perlulah update iOS sesering mungkin. Tapi kalau pengen update iOS, janganlah terlalu tinggi guys. Itu aja guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Happy weekend.